Dia selalu mengira istrinya tidak mengerti bahasa Prancis. Karena itu, dia tanpa malu berbicara dalam bahasa Prancis dengan orang lain tepat di depan istrinya. Dia bahkan terang-terangan mengatakan bahwa wanita simpanannya telah mengandung anak mereka. Dia berencana menunggu sampai bayi itu lahir, lalu menipu istrinya dengan mengatakan bahwa bayi itu diadopsi dari panti asuhan, agar istrinya bersedia membesarkan anak tersebut. Namun dia sama sekali tidak tahu bahwa istrinya dulu adalah mahasiswi jurusan bahasa Prancis yang berprestasi. Istrinya mendengar dan memahami setiap kata yang diucapkannya. Wanita itu teringat bagaimana dulu suaminya begitu mencintai dan memanjakannya. Namun pada akhirnya, semua itu kalah oleh godaan. Setelah mengetahui kebenaran, dia benar-benar kehilangan harapan terhadap suaminya. Setelah itu, dia memesan tiket penerbangan ke luar negeri beberapa hari kemudian dan lebih dulu menandatangani surat perjanjian perceraian. Dia memutuskan bahwa pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7, dia akan memberikan hadiah terakhir kepada suaminya. Saat itu suaminya tiba-tiba pulang lebih awal. Dia memeluk istrinya dari belakang dan menjelaskan bahwa akhir-akhir ini dia terlalu sibuk bekerja sehingga mengabaikannya. Namun wanita itu langsung melihat bekas lipstik di leher suaminya. Dia tahu semua penjelasan itu hanyalah alasan belaka, tetapi dia memilih untuk tidak membongkarnya. Sebaliknya dia berpura-pura bermanja-manja dan meminta suaminya menuliskan sebuah cek sebagai ganti rugi. Setelah itu dia menutup mata suaminya dan memintanya menandatangani dokumen tersebut. Pria itu sama sekali tidak menyadari bahwa yang ditandatanganinya bukanlah cek, melainkan surat perjanjian perceraian. Dengan satu tanda tangan itu, pernikahan mereka yang telah berjalan selama 7 tahun pun resmi berakhir. Pria itu tetap mengajak istrinya menghadiri acara kumpul bersama teman-temannya. Dia terus menjaga istrinya, melarangnya minum, bahkan mengupaskan buah dengan tangannya sendiri. Semua teman mereka iri melihat hubungan keduanya dan bercanda bahwa pria itu sangat menuruti istrinya. Namun, hanya wanita itu yang tahu bahwa pernikahan mereka sebenarnya telah hancur. Wanita itu langsung mengenalinya sebagai selingkuhan suaminya. Dengan sengaja wanita tersebut berpura-pura terjatuh dan menjatuhkan dirinya ke pelukan pria itu, seolah-olah ingin memancing emosi sang istri di depan semua orang. Namun tak lama kemudian dia mencari alasan untuk keluar dan diam-diam menyusul wanita itu, istrinya pun mengikuti mereka. Benar saja dia melihat suaminya memeluk wanita itu dengan erat. Pada saat itulah harapan terakhir di hatinya benar-benar sirna. Dia melepaskan cincin pernikahannya, lalu membantingnya ke tanah. Setelah pulang ke rumah, dia memasukkan dokumen hasil prosedur medis yang telah dijalaninya ke dalam sebuah kotak hadiah. Dia lalu meminta pengurus rumah untuk menyerahkan kotak itu kepada suaminya 3 hari kemudian. Dia ingin melihat bagaimana reaksi suaminya setelah mengetahui semua kenyataan. Sehari sebelum keberangkatannya, wanita itu memasak satu meja penuh makanan sebagai perpisahan terakhir untuk pernikahan mereka. Namun tiba-tiba wanita simpanan itu menelepon. Pria itu kembali berbohong dengan mengatakan ada urusan mendadak di perusahaan, lalu segera meninggalkan rumah. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah melangkah keluar kali itu, istrinya tidak akan pernah menunggunya lagi. Wanita itu membakar buku nikah mereka, mengirim semua foto yang dikirimkan wanita simpanan itu kepada suaminya, kemudian memblokir seluruh nomor kontak suaminya. Setelah itu dia mengirimkan surat perjanjian perceraian yang telah ditandatangani ke hotel tempat suaminya berada. Sementara itu, pria tersebut masih larut dalam kebahagiaan merayakan ulang tahun wanita simpanannya. Tepat ketika semua orang sedang bersorak dan menggoda mereka agar semakin mesra, seorang kurir tiba-tiba datang dan menyerahkan surat perjanjian perceraian yang dikirim oleh istrinya kepada pria tersebut. Saat membukanya, pria tersebut sangat terkejut.